Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Ahmadullah dengan akhir NIM 45. Jadi di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Manajemen Kinerja. Oke, langsung saja ke videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari Rolling Out the Performance Management System atau Rolling Out PMS. Nah, Rolling Out PMS adalah proses peluncuran dan penerapan sistem manajemen kinerja dalam organisasi. Sistem ini dapat berupa sistem baru maupun hasil revisi dari sistem sebelumnya. Tujuan utama dari Rolling Out adalah memastikan sistem dapat berjalan efektif, diterima oleh seluruh anggota organisasi, dan mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan. Rolling Out tidak hanya sebatas pengumuman sistem baru, tetapi mencakup serangkaian langkah terstruktur seperti sosialisasi, pelatihan, uji coba, implementasi penuh, hingga monitoring dan evaluasi. Keberhasilan rollout sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang baik, keterlibatan pegawai, dan kesiapan organisasi menghadapi perubahan. Yang pertama ada rencana komunikasi. Rencana komunikasi bertujuan agar seluruh anggota organisasi memahami manfaat dan cara kerja sistem manajemen kinerja. Komunikasi yang baik membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan penerimaan pegawai terhadap sistem baru. Ada 6 pertanyaan penting yang harus dijawab dalam komunikasi PMS. Yang pertama, apa itu manajemen kinerja? Yang kedua, bagaimana hubungannya dengan strategi organisasi? Yang ketiga, apa manfaatnya bagi individu dan organisasi? Yang keempat, bagaimana sistem itu bekerja? Yang kelima, apa tanggung jawab masing-masing pihak? Dan yang keenam, bagaimana hubungan PMS dengan program lain seperti pelatihan dan promosi? Nah, informasi harus disampaikan secara jelas, konsisten, dan menggunakan berbagai media seperti rapat tatap muka, email, dokumen, maupun video. Yang kedua, ada dealing with cognitive bias and resistance. Dalam implementasi PMS, sering muncul resistensi atau penolakan dari pegawai. Hal ini itu terjadi dikarenakan adanya bias kognitif, yaitu kecenderungan seseorang menilai informasi secara subjektif. Nah, ada 3 bentuk bias utamanya. Yang pertama ada selective exposure. Seseorang hanya mau menerima informasi yang sesuai dengan pendapat atau keyakinannya. Yang kedua ada selective perception, yaitu informasi ditafsirkan berdasarkan pengalaman dari sudut pandang pribadi. Dan yang ketiga ada selective retention. Nah, seseorang hanya mengingat informasi yang dianggap penting atau sesuai dengan harapannya. Nah, untuk meminimalkan resistensi dan bias ini, organisasi itu dapat melibatkan pegawai dalam desain sistem, memahami kebutuhan pegawai, menggunakan fakta dan bukti, memakai media komunikasi, menggunakan komunikasi yang kredibel, dan mengulang pesan secara konsisten. Lalu yang ketiga ada proses banding. Nah, proses banding ini memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyampaikan keberatannya terhadap hasil penilaian kinerja secara formal dan objektif. Nah, dengan adanya proses ini meningkatkan rasa keadilan dan kepercayaan terhadap sistem. Nah, tahapan proses banding ini biasanya terdiri dari 3 level. Level pertama itu karyawan menyampaikan keberatan kepada HR sebagai mediator. Level 2, jika belum selesai, masalah dibawa ke panel arbitrase
yang terdiri dari manajer dan rekan kerja. Lalu level 3, jika masih belum terselesaikan, keputusan akhir diambil oleh manajer senior. Nah, dengan adanya proses banding, organisasi dapat menjaga transparansi dan mengurangi konflik akibat penilaian kinerja. Lalu yang keempat ada training program atau program pelatihan. Pelatihan sangat penting agar evaluator atau penilai mampu melakukan penilaian secara objektif dan akurat. Tujuan utama pelatihan adalah mengurangi kesalahan penilaian yang tidak disengaja. Nah, terdapat 3 jenis pelatihan utama. Yang pertama itu ada Red Error Training atau RET. RET bertujuan meningkatkan kesadaran evaluator terhadap berbagai kesalahan penilaian seperti halo effect, similar to me error, contrast error, primacy and recency error, negativity error, stereotype error, dan attribution error. Pelatihan ini membantu evaluator memberikan penilaian yang lebih adil. Lalu yang kedua ada Frame of Reference Training atau FOR. FOR bertujuan menyamakan standar penilaian antara evaluator. Evaluator dilatih memahami perbedaan kinerja baik, sedang, dan buruk melalui pembahasan dimensi kinerja, contoh perilaku kerja, simulasi penilaian, diskusi hasil rating, dan pemberian umpan balik. Lalu yang ketiga ada Behavior Observation Training atau BO. BO training fokus pada kemampuan yang mengamati dan mencatat perilaku pegawai. Teknik yang digunakan itu meliputi catatan harian perilaku, critical incident, dokumentasi observasi selama periode penilaian. Nah, pelatihan ini tuh membantu evaluator menghasilkan penilaian berdasarkan fakta dan data. Lalu yang kelima ada pilot testing. Pilot testing adalah uji coba sistem sebelum diterapkan secara penuh dalam organisasi. Nah, tujuannya yaitu untuk memastikan sistem itu berjalan dengan baik dan menemukan kelemahan sebelum implementasi besar-besaran. Tujuan pilot testing itu antara lain yang pertama menemukan kelemahan sistem, yang kedua mendapatkan umpan balik pengguna, yang ketiga mengidentifikasi hambatan implementasi, dan yang terakhir meningkatkan penerimaan pegawai. Melalui pilot testing ini organisasi dapat melakukan perbaikan sehingga risiko kegagalan implementasi itu dapat dikurangi. Lalu yang keenam ada ongoing monitoring dan evaluation. Setelah sistem diterapkan, organisasi dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan memastikan PMS memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja. Beberapa indikator evaluasi ini meliputi jumlah individu yang dievaluasi, kualitas data dan diskusi penilaian, kepuasan karyawan dan manajemen, dampak terhadap pengembangan pegawai, risiko biaya dan manfaat, dan kinerja unit dan organisasi.